Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di kelas kimia. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang perhitungan atau penentuan perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan. Ya, langsung saja, check it out. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Perubahan entalpi reaksi atau delta HR dapat dihitung melalui data energi ikat rata-rata dengan prinsip perubahan entalpi reaksi, yaitu selisih antara energi pemutusan ikatan dengan energi pembentukan ikatan. Sehingga delta HR atau perubahan entalpi reaksi dapat dirumuskan dengan jumlah energi ikatan rata-rata pemutusan dikurangi dengan jumlah energi ikat rata-rata dari penyambungan. Kita bisa menggunakan cara cepat dengan jumlah kiri dikurangi dengan jumlah kanan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Nomor 1. Proses penguraian H2O ke dalam atom-atomnya memerlukan energi sebesar 220 kilokalori per mol. Maka, energi ikat rata-rata OH adalah berapa? Sebelum mengerjakan, ikuti tips ini. Jadi, untuk mengerjakan soal energi ikatan, terlebih dahulu kalian harus menggambarkan rumus strukturnya untuk mengetahui jumlah dan jenis ikatannya dalam rumus molekul. Ini adalah rumus struktur dari H2O. Yang perlu kita ingat bahwa O mempunyai 2 tangan, sedangkan H memiliki 1 tangan. Sehingga kita letakkan O di tengah dengan 2 tangannya, dan kita ikatkan dengan H yang masing-masing memiliki 1 tangan, seperti itu ya. Sehingga akan terdapat 2 buah ikatan OH dalam H2O. Tadi diketahui bahwa pada proses penguraian H2O ke dalam atom-atomnya memerlukan energi sebesar 220 kJ per mol. Jadi, besarnya energi ikatan OH karena dalam H2O itu terdapat 2 OH, maka besarnya adalah 220 dibagi 2, sama dengan berapa? Ya, 110 kilokalori per mol. Kemudian soal nomor 2. Diketahui data energi ikatan rata-rata adalah sebagai berikut. H dengan H adalah 104 kilokalori per mol. Cl dengan Cl 58 kilokalori per mol. Dan H dengan Cl 103 kilokalori per mol. Maka, kalor yang diperlukan untuk menguraikan 73 gram HCl dengan MR-nya diketahui ya, AR-nya diketahui, menjadi unsur-unsurnya adalah pertama-tama kita uraikan dulu HCl-nya. Kita buat reaksi penguraian dari HCl. Jadi HCl menghasilkan H2 ditambah Cl2 dan kita samakan koefisiennya. Jadi karena H-nya ada 1, maka H2 dikalikan dengan setengah, dan Cl-nya ada 1 juga, maka Cl2-nya dikalikan dengan setengah. Jadi reaksi penguraian dari HCl adalah HCl menghasilkan setengah H2 ditambah dengan setengah Cl2. Kemudian buat rumus struktur masing-masing, kita buat ikatan-ikatannya. HCl, H dengan Cl, kemudian setengah H2, ini tinggal dibuat ya, setengah dengan H ditambah dengan setengah Cl. Kemudian kita hitung perubahan entalpi reaksinya, yaitu jumlah entalpi yang sebelah kiri, yang pemutusan, dikurangi jumlah dengan yang kanan. Perhatikan yang sebelah kiri ada apa? H dengan Cl. Kita masukkan HCl. Berapa nilainya? Ya, 103 ya. Dikurangi dengan yang kanan. Yang kanan ada apa? Setengah HH dengan setengah Cl. Jadi kita masukkan setengah HH. H 104 kali setengah adalah 52. Kemudian Cl berapa? 58 kalikan setengah adalah 29. Jadi setelah dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 22 kJ per mol. Paham ya?
Nah, terakhir kita tentukan mol HCl. Kenapa? Karena ini yang diuraikan adalah 73 gram HCl. Jadi kita cari molnya dulu. Rumusnya massa dibagi mR. Massanya adalah 73, mR dari HCl. Berapa? Ya, hanya 1, Cl-nya 35,5. Jadi totalnya adalah 36,5. Jadi mol HCl adalah 2 mol. Nah, kemudian perubahan entalpinya bisa dihitung dengan mengalihkan hasil delta H reaksi yang kita cari tadi, yaitu 22 kJ per mol dikalikan dengan 2 mol, menghasilkan ya 44 kJ. Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Diketahui data energi ikatan sebagai berikut. Ya, perhatikan ya. Diketahui ini energi ikatan C rangkap 1, kemudian C dengan Cl, kemudian C rangkap 2 dengan C, kemudian C dengan H, dan Cl dengan Cl. Nah, yang ditanyakan adalah berapa delta H reaksi berikut ini. Ini ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, tadi sudah dijelaskan bahwa kita buat struktur molekulnya terlebih dahulu. Nah, perlu diingat bahwa C itu mempunyai 4 tangan atau 4 ikatan. Sementara H mempunyai berapa? 1 ikatan, 1 tangan. O mempunyai tangan atau ikatan 2. Sedangkan golongan 7A seperti F, Cl, Br, dan I itu mempunyai tangan atau ikatan 1. Nah, kemudian kita buat struktur molekulnya dari reaksi tersebut. Yang pertama H2C, kemudian rangkap 2 CH2. Nah, kita buat terlebih dahulu C rangkap 2-nya di tengah ya. Nah, kalau sudah dari C masing-masing dari 2C tersebut kita ikatkan dengan H. H-nya ada berapa? Ya, masing-masing ada 2. Selanjutnya untuk Cl2, karena Cl adalah golongan 7A mempunyai 1 tangan atau 1 ikatan, berarti biasa Cl dengan Cl biasa ya. Yang terakhir untuk Cl H2C dengan CH2Cl. Ya, yang pertama kita buat ikatan rangkap tunggalnya dari CC di tengah ya. Nah, kemudian yang C sebelah kiri di situ mengikat apa? Mengikat H2. Kita buat H2, kemudian Cl-nya ada 1. Di sebelah kanan pun juga seperti itu. Nah, untuk mengecek kebenarannya, kalian perhatikan C itu benar nggak sudah mempunyai 4 tangan ya. Kemudian Cl betul nggak sudah dibuat 1 tangan dan H dengan 1 tangan. Kalau sudah betul berarti struktur molekul yang kalian buat sudah benar. Nah, sekarang kita hitung, kita tentukan jumlah energi ikatan yang di sebelah kiri semuanya dengan yang sebelah kanan. Sekarang perhatikan yang sebelah kiri. Ada ikatan apa saja? Ya, perhatikan ya. Ada C rangkap 2, ada berapa itu? 1. Jadi C rangkap 2 ada 1, totalnya berapa itu? 602 kJ per mol. Kemudian ada CH, perhatikan, ada berapa CH? Ya, dihitung ya, ada 4 CH ya, jadi 4 kali 414. Dan terakhir ada CL yang sebelah kanannya. Ini reaksi yang di sebelah kiri ya, reaktannya. Itu ada 1, jadi 243. Nah, untuk yang sebelah kanan, kita perhatikan ya, ada ikatan apa? C dengan C ada 1, jadi jumlahnya, harganya 347. Kemudian ada C dengan H, ada berapa? Hitung ya, ya ada 4, jadi 4C dengan H, 4 kali 414. Dan terakhir apa lagi yang belum? C dengan Cl ada 2, jadi 2 kali 331. Itu adalah yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Selanjutnya perhatikan ada 4CH di sebelah kiri, kemudian ada juga 4CH di sebelah kanan. Untuk mempermudah perhitungan kita bisa coret. Jadi nanti kita tidak masukkan dalam perhitungan ya. Karena sebelah kiri ada, sebelah kanan pun juga ada, kita bisa coret. Oke, sekarang kita bisa menentukan delta H reaksinya. Total sebelah kiri sama dengan total sebelah kanan. Perhatikan sebelah kiri tinggal apa? C dengan C yaitu 612 ditambah Cl dengan Cl 243.
Sementara di sebelah kanan ada C dengan C. Ya, rangkap 1 itu 347 dan 2 kali CCl. Ada 2 kali 331 yaitu 662. Setelah kita hitung, hasilnya delta H reaksi adalah minus 154 kJ per mol. Jadi reaksi tersebut melepaskan energi sebesar 154 kJ per mol. Kemudian soal terakhir. Diketahui data energi ikatan adalah sebagai berikut. CH sama dengan 494, OH 464, CO 802 dan OO adalah 498 kJ per mol. Jika perubahan entalpi pembakaran dari C2H2 adalah minus 1260 kJ per mol, maka energi ikatan C rangkap 3 dengan C adalah berapa? Pertama-tama kita buat reaksi pembakaran dari C2H2. Ya, ingat ya, reaksi pembakaran itu membutuhkan O2 dan menghasilkan CO2 dengan plus H2O. Nah, di sini adalah C2H2 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Kemudian ini adalah reaksi yang belum setara. Kita setarakan ya. Perhatikan, C di sebelah kiri ada berapa? 2, di sebelah kanan tadi masih baru ada 1. Jadi dikalikan koefisiennya dengan 2. Ya, di depan CO2 kita kasih 2. Kemudian H-nya di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan juga sudah ada 2. Nah, sekarang O. O di sebelah kiri ada berapa? Ya, ada 2. Di sebelah kanan ada, tadi di depannya kan, di depan CO2 kan ada 2 ya. Jadi 4 ditambah yang dari H2O ada 1, jadi ada 5. O di sebelah kanan ada 5, jadi nanti O2-nya dikalikan dengan 5/2. Jadi itu adalah reaksi pembakaran C2H4, C2H2 yang sudah setara. Selanjutnya kita buat struktur molekulnya. C2H2 itu adalah etuna. Jadi sudah ingat ya, dulu kita sudah belajar tentang hidrokarbon. Ya, itu adalah etuna. Etuna mempunyai rangkap 3. Ya, perhatikan. Ada C-nya ada 2 dengan rangkap 3. Kemudian H-nya ada 2. Di sebelah kiri ditaruh C ditaruh di C yang sebelah kiri dan C yang sebelah kanan. Kalian perhatikan ya. Di sekitar C itu ada 4 ikatan, 4 tangan. Dan sebelah C satunya lagi juga ada 4 tangan. Berarti sudah betul. Kemudian O2. O2 ada, O mempunyai tangan 2 atau ikatan 2, jadi 5/2 O2. Kemudian CO2, C ada tangannya ada 4, kita letakkan di tengah. Kemudian O ada 2, jadi kita bisa buat struktur molekulnya seperti itu. Dan H2O biasa kita sudah buat ya, seperti yang tadi. Selanjutnya kita hitung ikatannya ya semuanya. C rangkap 3 itu tadi yang ditanyakan, X ya. Kemudian ada ikatan apa lagi? C dengan H ada 2, jadi 2 kali CH, 2 kali 414. Kemudian yang sebelah kiri ada apa lagi? O rangkap 2 dengan O kali 5/2, jadi 5/2 kali 498. Nah, sekarang reaksi yang ada di sebelah kanan. CO ada berapa? Itu kan ada 2, kemudian dikalikan dengan koefisiennya 2, jadi 4CO, 4 kali 803. Kemudian H2O, OH ada 2, jadi 2 kali 464. Nah, yang terakhir kita bisa tentukan delta H reaksinya. Total sebelah kiri dikurangi dengan total yang ada di sebelah kanan. Delta H reaksi diketahuinya berapa tadi? Minus 1260 kJ. Kemudian sama dengan yang kiri. Yang pertama X ditambah ya CH kali 2. 2 kali 414, 828 ditambah 5/2 kali 498 berapa? 1245 dikurangi dengan 4CO, 4 kali 803 sama dengan 3212 ditambah 2 kali OH, 2 kali 464 jadi 928. Nah, kemudian kita hitung minus 1260 sama dengan X ditambah 2073 dikurangi 4140.
X bisa kita cari dengan minus 1260 ditambah dengan 2067. Jadi hasilnya adalah 807 kJ per mol. Oke, paham ya? Alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.